Oke, kali ini kita akan bahas 4 emiten saham dari sektor telekomunikasi ya. Di sini ada Telkom, ada Indosat, lalu Excel Axiata, dan terakhir Friend ya, Smart Friend. Di sini kalau kita lihat untuk Telkom sendiri harga sahamnya masih belum stabil ya. Masih naik turun kalau 5 tahun terakhir. Dan di sini kalau kita lihat sempat naik ya dari tahun 2020 masa pandemi sampai ke April 2022. Di sini trennya naik. Lalu semenjak itu dari April 2022 sampai sekarang trennya udah mulai turun ya atau bearish. Dan terakhir dari Oktober 2023 sampai di Desember 2023 tahun kemarin itu sempat naik ya, dan mungkin di sini akan koreksi ya. Oke, untuk Indosat sendiri di sini kalau kita lihat trennya udah mulai naik ya atau bullish ya. Di sini kita lihat tuh trennya naik. Lalu untuk Excel kita lihat masih naik turun ya di sini. Lalu untuk Friend ini trennya bearish ya atau turun. Sekarang udah di harga 50. Oke, nanti kita cek ya masing-masing emiten dari sektor telekomunikasi ini. Kita cek dulu ya untuk market cap masing-masing emiten. Di sini yang terbesar itu dipegang oleh Telkom ya. Market capnya 394 triliun ya. Lalu Indosat 75,6 triliun. Lalu yang ketiga Excel ya 26,9 triliun, dan terakhir Friend 16,8 triliun. Untuk neraca keuangannya di sini dari segi kas, di sini untuk Telkom kita lihat di sini trennya naik ya. Di sini naik, namun di kuartal 3 ini turun 34% dibanding kuartal 2 kemarin. Sekarang kasnya tinggal 27,7 triliun. Untuk Indosat juga di sini trennya naik ya di sini. Dan di sini dibanding kuartal 2 kemarin kasnya naik 26%, sekarang 6,8 triliun. Lalu untuk Excel di sini kasnya turun ya. Di sini tinggal 1,8 triliun ya. Untuk Friend juga turun, sini tinggal 199 miliar untuk cash. Untuk aset di sini kalau kita lihat aset Telkom bertumbuh ya. Indosat juga bertumbuh. Untuk Excel juga di sini bertumbuh ya asetnya. Untuk Friend juga bertumbuh di sini. Dari segi ekuitas juga di sini naik ya trennya. Untuk Telkom, Indosat juga naik trennya. Untuk Excel ekuitasnya juga naik, dan Friend juga ekuitasnya naik. Untuk hutangnya di sini untuk Telkom naik juga ya, terus bertambah. Indosat juga sama ya. Untuk Excel juga trennya naik hutangnya. Untuk Friend juga sama ya. Lalu dari segi DER di sini, nah ini yang paling penting ya, DER. Untuk Telkom di sini DER-nya 0,8 kali. Indosat di sini 2,5 kali ya. Untuk Excel sama ya 2,3 kali, dan Friend 2,2 kali ya, 2,0 ya. Jadi di sini masih di atas 1 kali ya rata-rata di sini, kecuali Telkom ya. Jadi untuk perusahaan yang DER-nya di atas 1 kali itu ada kemungkinan besar risiko gagal bayar hutangnya mungkin bisa terjadi ya. Seperti Indosat, Friend, dan Excel ini. Kalau Telkom masih 0,8 kali, masih di bawah 1 kali, jadi masih kecil kemungkinan untuk gagal bayar hutangnya. Namun menurut saya untuk emiten atau saham yang ideal itu saham yang punya DER di bawah 0,5 kali ya kan. Kalau DER-nya di bawah 0,5 kali itu maka labanya nggak gerus ya oleh beban hutang atau pinjaman, jadi lebih maksimal labanya. Ya, kita cek ya untuk pendapatan dari masing-masing emiten. Di sini untuk dari Telkom dari kuartal per kuartal trennya naik ya di sini. Dan di kuartal 3 ini naik 1% dibanding kuartal 2 kemarin. Dan secara year on year kuartal 3 ini di tahun 2023 ini naik ya dibanding kuartal 3 tahun 2022 kemarin. Ya. Untuk Indosat di sini juga sama ya, pendapatannya juga naik di sini, dan secara year on year juga naik ya. Oke, untuk Excel di sini pendapatannya juga trennya naik, dan secara year on year juga naik ya. Oke, untuk Friend juga sama, trennya naik ya untuk pendapatannya, dan secara year on year juga naik. Cek dulu untuk kinerja perusahaan dari segi laba bersih. Di sini untuk Telkom sebenarnya trennya naik ya. Cuman di kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2022 kemarin itu sempat turun ya. Dan sini udah mulai naik untuk laba dari
Telkom di kuartal 3 ini naik 2% dibanding kuartal 2 kemarin. Dan secara year on year juga di sini naik ya untuk laba bersih dari Telkom. Lalu untuk Indosat di sini labanya masih ini ya, trennya masih naik sih, cuman nggak setinggi di tahun 2021 di kuartal 2 kemarin ya. Di sini labanya turun ya dibanding kuartal 2 kemarin. Secara Q&Q untuk Indosat dan secara year on year juga turun ya. Ya. Oke, untuk Excel di sini juga sama ya. Trennya juga hampir sama sih, nggak ada kenaikan di sini. Jadi trennya hampir sama semua. Ya itu tadi ya, karena DER-nya tinggi ya untuk Indosat, Excel dan Friend ini ya. Walaupun pendapatannya tinggi, labanya tergerus ya karena beban utangnya itu, jadi kurang maksimal labanya. Di sini beda dengan Telkom yang DER-nya masih kecil, dia masih bisa bertumbuh di sini. Untuk Indosat di sini turun secara Q&Q dan secara year on year juga turun ya. Excel juga sama ya di sini. Dan secara year on year juga ya kurang lebih nggak ada kenaikan dan penurunan ya, kurang lebih sama ya di sini. Secara year on year paling di sini naik 3% aja dibanding tahun lalu ya. Di kuartal 3-nya untuk Excel. Dan Smartfren di sini masih minus ya. Masih merugi. Ya. Masih merugi ya untuk Friend sini, turun secara Q&Q dan year on year ya, masih rugi. Itu tadi untuk laba bersih ya. Untuk yang masih bagus masih Telkom ya, karena memang DER-nya masih kecil, 0,8 kali, di bawah 1 kali. Beda dengan 3 emiten lain ini ya, yang DER-nya udah besar, nah kegerus sama utangnya. Ya oke, kita cek dulu ya untuk net profit margin dari masing-masing emiten. Di sini untuk Telkom di kuartal 3 ini 23% ya net profit marginnya. Untuk Indosat 7%, untuk Excel 4%, dan di sini Friend paling kecil ya, minus di sini karena dia rugi. Ya di sini kita lihat ya, untuk Telkom yang DER-nya paling kecil maka profit marginnya lebih tebal ya dibanding dengan beberapa emiten yang DER-nya itu besar ya. Untuk ROE di sini kalau kita lihat, Telkom sekarang trennya udah mulai naik ya, cuman nggak setinggi di tahun 2022 kemarin. Jadi ini kayaknya lebih tinggi ya untuk 2023 ini dibanding 2022 kemarin. Jadi tahun lalu itu ROE-nya 18,5% ya, kemungkinan Telkom di sini di tahun 2023 ini ROE-nya naik ya, jadi 23%. Jadi tahun lalu 18,5%, kemungkinan di tahun 2023 ini naik jadi 23% ROE-nya. Untuk Indosat di sini turun ya dia ROE-nya. Jadi di sini 17% di tahun 2022, mungkin di tahun 2023 mungkin tinggal 12% ya di sini. Untuk Excel di sini ya mungkin ada sedikit kenaikan ya. Sebelumnya di tahun 2022 dia 4,3%, ya mungkin di tahun 2023 naik sedikit jadi 5% untuk Excel ini ROE-nya. Untuk Friend ini masih merugi ya di tahun 2023 ini, karena itu yang menyebabkan dia sahamnya ke 50 ya untuk Gocap. Di sini sebelumnya 11%, ROE-nya ya mungkin di tahun 2023 minus ya 10%. Jadi ROE yang paling bagus masih Telkom ya, sekitaran nanti kemungkinan 23% untuk ROE-nya. Jadi dari segi EPS juga di sini mungkin untuk di tahun 2022 ini 279, kemungkinan di 2023 ini naik ya EPS-nya jadi 342. Untuk Indosat di sini sebelumnya 666 ya. 666 kemungkinan turun ya menjadi 494. EPS-nya turun. Untuk Excel juga EPS-nya di sini Excel EPS-nya kemungkinan naik ya dari 85 menjadi 103. Lalu untuk EPS dari Friend sebelumnya 5 kemungkinan turun ya jadi minus karena ini rugi ya. Ya, kita lanjut ya untuk dividen masing-masing emiten, dimulai dari Telkom. Telkom ini termasuk perusahaan yang rajin bagi dividen ya. Di sini untuk dividen yield-nya itu rata-rata ya 4-5% ya di sini. Terakhir di tahun 2023 itu yield-nya 4%.
Lalu untuk Indosat di sini ya masih perusahaan yang ya termasuk jarang ya bagi dividen. Di tahun 2019 2020 dia nggak bagi dividen, namun di tahun 2021 sampai 2023 dia bagi dividen di sini. Untuk yield-nya di sini kalau kita lihat ya pernah di tahun 2021 dia bagiin dividen 10% ya yield-nya. Namun sekarang di tahun 2023 dia tinggal 3% yield-nya. Untuk Excel di sini ya masih termasuk yang udah mulai rajin bagi dividen ya. Semenjak tahun 2020 sampai 2023 ini Excel udah mulai bagi dividen. Sempat di tahun 2021 dia bagi dividen 15% ya yield-nya. Sekarang tinggal 2%. Lalu untuk Friend sini ya perusahaan ini karena merugi ya, jadi nggak bagi dividen. Oke, kita cek untuk book value dari Telkom ini bertumbuh ya, karena ekuitasnya bertumbuh. Indosat juga bertumbuh karena ekuitasnya bertumbuh ya, untuk book value-nya. Untuk Excel juga bertumbuh karena book value-nya bertumbuh ini karena ekuitasnya juga bertumbuh. Untuk Friend juga bertumbuh sini untuk book value-nya. Untuk PBV untuk Telkom ini udah mulai turun ya, karena harga sahamnya turun. Di sini tinggal 2,8 kali. Tertingginya pernah di tahun 2018 ya 4,5 kali. Sekarang tinggal 2,8 kali ya di sini. Untuk Indosat di sini PBV-nya udah mulai trennya naik ya, 2,7 kali. Memang pernah tertinggi di tahun 2022 yaitu 3,7 kali. Namun di sini kalau kita lihat untuk PBV Indosat ini sudah lebih tinggi dibanding dengan rata-rata 5 tahun terakhir ya untuk Indosat. Kalau Telkom ini masih di bawah rata-rata ya. Untuk Excel di sini masih sama ya, sekitar 1,2 kali ya sini. Tertingginya itu pernah 2 kali, sekarang 1,2 kali. Cuma kalau kita lihat 5 tahun terakhir rata-rata memang sekitar 1,0 sampai 1,2 kali ya rata-rata dari PBV Excel ini. Untuk Friend ini PBV-nya turun karena harga sahamnya turun, sini 1,3 kali ya. Pernah di tahun 2020 itu pernah 5,4 kali ya sini. Sekarang tinggal 1,3 kali untuk Friend. Dari segi PER ini Telkom masih murah ya, di bawah 15 kali. Sekarang 13 kali untuk Telkom, masih di bawah 15 ya. Telkom masih murah. Untuk Indosat ini di bawah 15 kali, ini 22 ya untuk Indosat. Masih mahal ya. Untuk Excel 23 ya di sini, masih di atas 15 kali jadi masih mahal. Untuk Friend ini minus ya. Jadi nggak bisa dilihat ya kalau labanya minus, pernya diabaikan ya. Oke, kita cek dulu ya harga wajar dari masing-masing emiten. Di sini kalau kita lihat untuk Telkom harga wajarnya itu 4.700 ya. Sini Telkom 4.700. Sekitar sini ya. Harga wajarnya sekarang harganya di 3.900 ya, masih murah ya, masih di bawah harga wajarnya. Dan nanti kalau kinerjanya maksimal atau sudah bagus ya, maka dia bisa ke 5.300. Oke, lanjut. Untuk Indosat di sini harga wajarnya itu 5.600 ya. Ya, sekitar segini harga wajarnya 5.600. Sekarang harganya 9.400 ya, berarti harganya tinggi ya, di atas harga wajarnya. Itu sebenarnya harga wajar dari Indosat itu 5.600 sampai 6.600 ya sini. Ya, sekitar segini ya. Untuk Indosat ini overvalue ya sini. Lanjut untuk Excel di sini harga wajarnya 2.069 ya. Sekitar segini. Ya, 2.069 sampai 3.500 sampai di sini ya. Ya. Sekarang harganya 2.050 ya, masih di sedikit harga wajarnya. Masih di bawah harga wajar sedikit. Si murah ya untuk untuk Excel. Lalu untuk Friend ini ya harga wajarnya 35 ya, sekarang udah gocap 50. Kalau kinerjanya balik kembali bagus, dia bisa ke 153.
Oke ya, untuk Friend ini karena kinerjanya minus ya, jadi turun sampai 50 ya. Karena harga wajarnya sini 35 ya. Ini karena udah gocap dan terkunci di harga 50 ya. Oke, itu tadi ya. Untuk di sini kalau kita lihat yang masih murah itu Excel ya. Excel dan Telkom ya. Untuk Indosat murah. Ya, Indosat ini udah kemahalan ya, udah over value. Untuk Telkom ini masih under value ya. Under value ya, mungkin nanti kalau di harga turun lagi bisa dibeli ya di harga 3.300 ya. Oke, itu tadi ya untuk informasi atau ulasan dari 4 emiten dari sektor telekomunikasi. Ya, intinya di sini yang paling bagus itu memang Telkom ya. Telkom karena labanya lebih tinggi ya dibanding beberapa emiten yang lain ya. Ini Indosat ini turun karena DER-nya besar juga ya DER-nya. Excel juga kurang lebih nggak ada perkembangan ya Excel. Friend juga minus nih, walaupun kalau kita lihat di sini pendapatannya pada naik nih sebenarnya nih, pendapatannya bagus. Excel juga pendapatannya juga lumayan ya, ada kenaikan. Dan Indosat juga kalau kita lihat secara year on year pendapatannya sebenarnya bagus semua, cuman karena ya itu tadi karena ini ya DER-nya tinggi ya. Karena DER-nya tinggi ini untuk Friend, Indosat dan Excel ini di atas 2 kali semua ya, kecuali Telkom yang di bawah 1 kali ya, karena itu yang bikin dia labanya kegerus ya, gerus beban utang. Oke lah ya, jadi yang paling bagus ini Telkom masih ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan, mungkin di kuartal 4 akan kita update ya untuk sektor telekomunikasi ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.